Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita akan lanjutkan ke informasi selanjutnya. Indonesia sukses menjuarai ajang Piala Dunia e-sport bertajuk FIFA e-World Cup berfeaturing Football Manager 2024 yang berlangsung di Liverpool, Inggris. Iya, nama Indonesia diharumkan oleh dua anak bangsa, yakni Ihsan Taufik dan Budi Muhammad. Ihsan yang berposisi sebagai manajer dan Budi selaku asisten membawa pulang gelar setelah mengalahkan wakil Jerman di laga final. Dalam dua laga final, Indonesia menang dengan skor 3-0 dan 5-2. Sebelumnya perjuangan Ihsan dan Budi dimulai dari fase grup hingga akhirnya melaju ke semifinal dan sukses mengalahkan Inggris. Kesuksesan Ihsan dan Budi menjadi sejarah karena berhasil menjuarai Piala Dunia Football Manager yang baru pertama kali digelar. Ajang ini merupakan turnamen yang memadukan bakat manajerial yang terintegrasi ke dalam lanskap e-sports. Selamat ya untuk Ihsan dan Budi yang telah mengharumkan nama Indonesia. Iya, kita sampaikan langsung nih selamatnya karena sudah bergabung bersama kami sang juara FIFA e-World Cup, Ihsan Taufik. Selamat siang, Mas Ihsan. Selamat siang, Mbak Jessica. Ya, kita sampaikan dulu selamat nih untuk Mas Ihsan dan juga Mas Budi ya. Ya, terima kasih. Baik, boleh diceritakan kepada kami bagaimana nih perjalanannya hingga sampai bisa mengharumkan nama Indonesia di FIFA e-World Cup untuk cabur ya, kalau kita sebut cabur bukan cabur football bisa manager. Bisa dibilang Mbak e-sport. Iya, e-sport football manager ya, Mas Ihsan. Boleh diceritakan bagaimana nih perjalanannya? Silakan. Ya, jadi di awal itu bulan Juni 2024 kalau nggak salah itu FIFA mengeluarkan announcement tentang adanya World Cup Football Manager langsung dari FIFA. Featuring Football Manager. Nah, terus di situ kita udah dari komunitas kita udah mulai bersiap-siap nih untuk mengikuti agenda FIFA tersebut. Nah, ternyata 2 minggu kemudian PSSI selaku federasi yang diundang oleh si FIFA membuka pendaftaran, Mbak, terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bermain FM daftar untuk mengikuti kualifikasi online gitu. Nah, setelah beberapa yang mendaftar itu sekitar 300 orang lebih. Nah, disaring lagi tuh jadi 112 berdasarkan playing time. Rata-rata sih 700 jam sampai 1000 gitu. Nah, setelah itu diadakanlah kualifikasi online yang diambil 13 peserta untuk lanjut ke kualifikasi offline plus 3 wildcard. Yang dimana 3 wildcard ini adalah orang-orang yang sudah pernah juara dunia lah juga, tapi di dalam komunitas saja, bukan dalam agenda FIFA gitu. Dan di FM ranking. Nah, setelah tersaringlah 13 orang tersebut yang dikualifikasi online, kita berangkat tuh ke GBK Arena, lalu kualifikasi offline mengikuti rules yang ditetapkan oleh FIFA. Nah, dari 16 peserta tersebut terpilihlah 8 orang dan tersaringlah 8 orang lagi untuk melakukan kualifikasi offline lagi, yaitu dengan fantasi draft dan di hari Minggu gitu. Nah, keesokan harinya kita ber-8 orang yang lolos di kualifikasi 16 besar bertemu lagi di Garuda Store depan GBK Gelora Bung Karno untuk kualifikasi offline melakukan sesuai yang rules dari FIFA juga 8 orang tersebut. Nah, setelah itu kita main fantasi draft, akhirnya terpilihlah saya dan Manar yang masuk final fantasi draft tersebut yang lanjut untuk menjadi wakil Indonesia gitu, Mbak, di dunia gitu. Nah, setelah menjadi wakil Indonesia ke dunia ini gimana, Mas, perjalanannya? Ada fase grupnya dulu kah yang harus dilewati atau seperti apa sih, Mas, sampai bisa menjuarai FIFA e-World Cup ini? Bahkan ini pertama kalinya ya untuk FIFA ini yang pertama kalinya, Mbak. Jadi di fase grup itu kita itu ada fase grup dulu dari 20 peserta itu dari 20 peserta itu ada 19 negara, di mana Inggris itu sebagai tuan rumah mengirimkan 2 slot
pesertanya. Nah, setelah kita di fase grup itu selama 3 hari tiga hari harus menyelesaikan 3 season dalam 1 hari itu 1 season, Mbak. Jadi 1 hari 1 season itu yang seharusnya 1 season itu diselesaikan bisa dalam 2-3 hari, tapi di situ kita harus menyelesaikan 1 hari 1 season. Jadi selama 9 jam itu plus 3 jam istirahat jadi 12 jam itu kita harus menyelesaikan tuh dalam apa namanya dalam sehari tersebut melawan negara-negara yang sama gitu kan, yang memakai klub yang sama. Kita itu satu grup dengan Indonesia, Prancis, Inggris, Polandia dan India. Jadi kita pakai Sporting Lisbon, semua sama, semua negara sama pakai Sporting Lisbon. Tinggal gimana cara kita memanage tim tersebut gitu, dan ada poin-poinnya per hari itu juga ada challenge of the day-nya gitu. Setelah poin-poin setelah 3 hari itu kita unggul lah di posisi 1, yang dimana di posisi 1 itu bisa lanjut ke tahap selanjutnya fantasi draft gitu di keesokan harinya di semifinal dan final. Nah, terpilihlah 4 negara yang bermain di semifinal, yaitu Inggris yang slot satunya yang enggak segrup sama kita, terus Indonesia, Jerman dan South Africa. Nah, disitulah kita mulai memilih pemain dengan fantasi draft, lalu sampailah kita di final dan juaralah kita di final dengan mengalahkan Jerman dengan agregat 8-2 gitu, Mbak. Wih, 8-2. Oke. Nah, kalau saya baca nih Mas Ihsan, pertama kali sebetulnya kan dirilis game Football Manager tuh tahun 2004 ya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Kalau tadi Jessica sebutkan ini pertama kali juga ya untuk FIFA World Cup. Iya, ini pertama kali. Bagaimana ceritanya hingga ini bisa dipertandingkan di FIFA World Cup untuk Football Manager? Oke, kalau untuk detailnya saya juga kurang tahu ya, maksudnya kurang tahu. Cuman mungkin karena FIFA ingin membuat gebrakan baru gitu, Mbak. Ingin bahwa simulasi game Football Manager itu di dunia nyata, manajer bola itu bisa dimainkan dalam game sih, gitu. Yang Boleh akan diceritakan kedepannya juga bagaimana akan sih dijadikan sebetulnya e-sport oleh game FIFA ini? langsung. Jadi kemungkinan di tahun depan juga akan ada lanjutan FIFA e-World Cup 2025. Iya, mungkin boleh diceritakan ya bagaimana detail game ini bagi pemirsa yang belum tahu Football Manager, Mas Ihsan. Football Manager ini kita di sini biasanya kan kalau kita main PS itu kan kita berlaku sebagai pemain gitu kan, kita menggerakkan pemain. Cuman kalau di Football Manager ini kita berlaku sebagai manajer gitu. Jadi kita mengatur taktik, mengatur tim, mengatur finance, mengatur moral pemain, semua itu kita yang ngatur, kayak media, terus press conference, semua itu kita yang ngatur. Jadi ya bener-bener kayak kayak manajer real lah gitu kan, manajer sepak bola sungguhan di di real life. Tapi Jadi kita bisa simulasikan dikatakan di sini. ibaratnya Mas Ihsan kayak Sinteyongnya gitu ya kalau dalam gamenya. Ya benar Mbak, kalau di kayak Sintayong Indonesia gitu kalau di game. Tapi itu nanti bisa di tengah-tengah game tiba-tiba ada perubahan pemain. Ini kan sebagai Football Manager nih, kalau mau mengganti pemainnya apakah nanti bisa atau memang awalnya di manage dulu, nanti ya udah gamenya langsung berjalan begitu saja? Bisa Mbak, kita bisa mengimprove tim kita itu dalam game. Jadi mau di menit berapa, contoh di menit 20 kita butuh perubahan yang secara signifikan dari bermain defensif menjadi attacking, itu bisa. Terus kalau pemain kita cedera kita juga bisa ganti gitu. Ganti kapten pun bisa, ganti pemain pun bisa sih. Di menit berapa aja itu kita harus improve, dan kita harus melihat lawan bermain seperti apa, kita harus bermain seperti apa gitu. Jadi memadukan kemampuan manajerial, kemudian juga apalagi selain kemampuan manajerial, kemampuan juga bermain e-sport, apalagi nih Mas Ihsan? Nah, sebenarnya sih yang penting kenal dulu gamenya. Nanti di situ kita juga akan ada adaptasinya yang lebih dalam lagi. Biasanya sih kalau memang orang-orang pasti di awalnya bosen gitu kan kalau main Football Manager. Ini cuma ngeklik doang, cuman ya cobalah rasakan. Setelah main nanti akan kerasa kok, kita bisa ngerasakan menjadi manajer beneran. Bahkan ada salah satu stand up komedian juga sampai pakai jas gitu pas final Liga Champions, padahal itu hanya di game gitu kan. Oke.
Baik, kalau begitu terima kasih Mas Ihsan Taufik atas penjelasannya terkait dengan Football Manager. Tahun depan ikut lagi ya Mas, FIFA World Cup-nya? Mudah-mudahan bisa ikut lagi kalau ada dua slot. Oke. Ditunggu lagi ya, semoga juara lagi Mas. Terima kasih Mas Ihsan Taufik, the champion of FIFA World Cup. Selamat sekali lagi Mas Ihsan. Selamat ya Mas Ihsan dan juga Mas Budi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.